Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini di Montreal hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 kita bisa kembali bermuajahah secara virtual melalui Zoom dalam rangka Family Halaqah pengajian keluarga bulanan yang insya Allah pada sore hari ini akan mengambil tema membangun maslahah dalam keluarga diaspora. Masih dalam suasana refleksi Hijriah 1444, ada beberapa hal yang akan kita petik hikmah serta kita pelajari dari pakar, dari Ustazah Dr. Nur Rofiah Bil Uzm, Alhamdulillah yang pada hari ini, sore hari ini sudah bergabung bersama kita semua, yang nantinya akan berbagi pengalaman, berbagi hikmah, pelajaran, tausiah untuk bagaimana membangun maslahah dalam keluarga diaspora. Mengingat beliau Dr. Nur Rofi Abil Uzem dulunya juga menjadi diaspora, yang melihat background pengalaman dan pendidikannya yang pernah tinggal di Turki. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan as-suci Al-Quran dan terjemah. Selanjutnya disusul dengan pembacaan istighosah singkat, dilanjut dengan ceramah agama oleh beliau Ustadzah Dr. Nur Rofiah Bil Uzem dengan tema Refleksi Hijrah 1444, membangun masalah dalam keluarga diaspora. Baik Bapak Ibu jamaah Asia Montreal, mari kita buka acara pengajian keluarga pada sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hulatabrisa, dilanjutkan dengan terjemahan yang dibacakan oleh Saudari Ulfa Fagotul Himah, dengan mengambil tema yang sesuai dengan apa yang akan nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu surat At-Taubah ayat 71. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. The believers, men and women, are awliya or allies or supporters of one another. They enjoin good and forbid evil. They perform the salah and give the zakah and obey Allah and His Messenger. Allah will have His mercy on them. Surely Allah is Almighty, All-Wise. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi aulia, yaitu mitra, partner, bagi sebagian yang lain. Mereka bersama-sama menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu kebajikan, dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh,
Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat surat Taubah 71, berikut terjemahannya. Semoga satu ayat yang singkat, padat itu nanti akan menjadi sebuah kerangka tema besar yang akan nanti diurai oleh narasumber kita. Selanjutnya pembacaan istighosah singkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم، يا الله يا قديم، يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير، يا سميع يا بصير، يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق، يا مبدئ يا خالق، يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة عبدك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خاتم ويستسقى الهمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الحيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. يا بديع يا بديع يا بديع. الفاتحة.
Alhamdulillah pembacaan istighosah sudah kita lalui. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di pengajian keluarga sementrial dari Bapak Ibu yang berada di Toronto dan sekitarnya. Undangan juga kita sebar ke berbagai lokaliti pengajian yang ada di Kanada. Sebelum menginjak acara berikutnya yaitu tausiah dan pemaparan dari narasumber, perlu saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Nurofia Bil Uzm. Saya apakah benar ya menyebutkan Bil Uzm atau Bil Uzmi? Mohon maaf, nanti mohon dibenarkan. Beliau adalah akademisi dan tokoh perempuan yang saat ini menjadi sebagai seorang pengajar di pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta, sekaligus juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan PBNU. Beliau merupakan pakar kesetaraan gender dan juga pendiri dari KIG, ya, KGI, Ngaji Keadilan Gender Islam. Ya. Kemudian juga salah satu materi utama di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 yang diselenggarakan di Cirebon pada waktu itu. Mungkin itu saja. Oh ya, Doktor Ilmu Tafsir didapatkan dari Universitas Ankara, Turki. Mungkin itu gelarnya ya. Jadi unik bagi yang belum familiar dengan gelar seperti disebut. Mungkin demikian, kita persilakan langsung kepada Ustadzah Dr. Nurfia untuk langsung memberi pemaparan. Saya jadikan share host dulu mungkin ya. Monggo. Ya, terima kasih Gus Izul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Izul, Ning Ulfa, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan selamat dimanapun berada, di dalam maupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan nikmat apapun untuk kemaslahatan bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meneladankan pada kita semua untuk selalu hijrah, baik secara fisik maupun terutama batin, dari kegelapan menuju cahaya, dari hal-hal buruk menuju hal yang baik, dari hal baik menuju yang lebih baik, dari hal yang lebih baik menuju hal yang terbaik. Pada kesempatan pagi ini, untuk Indonesia masih pagi dan sore sepertinya di Montreal, saya ingin sharing tentang keluarga maslahah, bagaimana membangun keluarga maslahah membangun maslahah dalam keluarga diaspora atau keluarga yang berada di luar. Nah,
Kalau tidak salah waktu saya sekitar 45 menit, jadi Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk langsung masuk ya pada konsep keluarga maslahah yang dikembangkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga, LKK namanya, NU. Ini betapa pentingnya karena ada banyak konsep keluarga termasuk yang dipraktekkan oleh Muslim, disyiarkan oleh Muslim, yang kadang mengkhawatirkan karena justru menjauh dari misi Islam itu sendiri. Karena ya Bapak Ibu sekalian, mari dalam berislam di berbagai sendi kehidupan termasuk dalam keluarga itu kita mencoba menuju cita-cita atau Islam itu sendiri, di mana antara lain dirumuskan sebagaimana diisyaratkan ya dalam Al-Quran juga di hadis, bahwa misi Islam itu adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta. Tentu saja sistem yang menjadi anugerah bagi semesta itu meniscayakan akhlak mulia manusia. Karenanya apa yang disebut Islami termasuk keluarga yang Islami itu salah satu karakteristik yang kuat sekali adalah keluarga itu menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta dimanapun berada. Dan keluarga itu juga mencerminkan ikhtiar untuk berakhlak mulia pada siapapun, termasuk pada diri sendiri. Nah, karenanya salah satu ciri dari keluarga yang Islami itu adalah sama seperti ciri dari muslim-muslimah yang kafah itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dalam konteks keluarga juga ada hadis yang mengingatkan khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang menjadi versi diri yang terbaik bagi keluarganya. Sebagai suami menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, sebagai istri juga menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Begitupun sebagai orang tua dan anak. Karenanya kemaslahatan bersama itu menjiwai apa yang disebut dengan keluarga maslahah. Jadi kalau mau membangun maslahah dalam keluarga diaspora itu, sebenarnya tidak hanya diaspora ya, dimanapun, kemaslahatan yang dibangun itu adalah kemaslahatan internal, diri sendiri, keluarga sendiri, sekaligus eksternal, diri orang lain, keluarga yang lain. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa keluarga itu adalah institusi sosial terkecil, tapi dia menjadi pilar dari institusi sosial yang besar. Karena keluarga yang maslahah itu mesti menjadi bagian dari atau ikhtiar menjadi prasyarat dari khairu ummah. Nah, khairu ummah itu juga menjadi prasyarat dari baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang makmur itu. Nah, berislam itu sendiri mewujudkan kemaslahatan itu sendiri bagi seluruh makhluk, bahkan ya, tidak hanya sesama manusia, tapi termasuk juga di dalamnya adalah keluarga, itu diyakini sebagai komitmen iman, pembuktian iman kepada Allah. Jadi berbuat kemaslahatan pada diri sendiri dan pihak lain itu adalah panggilan iman. Mengapa? Karena berislam sejatinya itu adalah ikhtiar terus-menerus untuk mengubah sistem yang dolim, bergerak menuju sistem yang adil. Dan misi tadi itu menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem kehidupan termasuk keluarga yang dolim dengan sistem kehidupan termasuk keluarga yang Islami atau adil itu. Nah, cirinya apa? Kalau dalam sistem yang dolim, jadi keluarga yang dolim itu juga menjadi anugerah.
cuma hanya bagi pihak yang kuat, siapapun. Mungkin hanya bagi suami, kalau suami yang kuat sementara istrinya lemah, atau sebaliknya bagi istri, kalau suaminya lemah, istrinya kuat. Nah, sementara keluarga yang Islami itu menjadi anugerah bagi semua pihak, terutama bagi pihak manapun yang lemah dan rentan, atau du'afa dan mustad'afin kalau dalam istilah Al-Quran. Nah, karenanya ikhtiar dalam membangun maslahah itu secara spesifik adalah membangun kemaslahatan bersama, terutama pihak yang lemah dan rentan dalam keluarga itu. Yang kedua adalah dalam keluarga yang dolim itu ada akhlak mulia, Bapak Ibu. Cuma hanya baru dari pihak yang lemah pada pihak yang kuat. Sementara pihak yang kuat itu boleh sewenang-wenang. Karenanya membangun kemaslahatan dalam keluarga itu mesti memastikan bahwa semua pihak berakhlak mulia, terutama pihak kuat pada pihak yang lemah. Begitu juga ciri yang ketiga ya, dalam keluarga yang dolim atau sistem kehidupan yang lebih luas, ditandai dengan pihak lemah itu mesti tunduk mutlak pada pihak yang kuat. Sementara dalam keluarga yang Islami, semua pihak itu hanya tunduk pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada sesama makhluk dalam maksiat kepada Khalik, yaitu Allah. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan bersama itu. Karenanya ciri yang keempat terakhir, kekuatan atau power dalam sistem yang dolim, termasuk keluarga yang dolim, dilihat sebagai alasan yang mewajarkan pihak kuat bersikap sewenang-wenang pada pihak yang lemah. Sementara dalam keluarga yang Islami, power dalam bentuk apapun dimiliki oleh siapapun itu mesti diyakini sebagai amanah dari Allah pada pihak yang kuat untuk memberdayakan, bukan memperdaya pihak yang lemah. Jadi berislam itu bukan hanya soal hubungan baik kita dengan Tuhan. Islam itu punya arti generik ketundukan mutlak. Jadi ketundukan mutlak pada Allah itu hanya bisa dibuktikan dengan mewujudkan atau ketundukan mutlak pada kebaikan bersama dalam relasi dengan sesama makhluk. Jadi manfaat tunduk mutlak hanya pada Allah itu tidak kembali kepada Allah, melainkan kembali kepada sesama makhluk. Karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan di keluarga itu, masing-masing pihak mesti dilihat sebagai manusia yang sama-sama punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Ini adalah inti ajaran tauhid. Maka dalam berkeluarga itu tidak boleh membangun relasi penghambaan baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Mengapa? Karena perkawinan dan keluarga itu tidak melunturkan status melekat sebagai hanya hamba Allah. Yang kedua, semua pihak, orang tua, anak, suami, istri itu sebagai manusia juga punya amanah melekat dalam diri mereka sebagai khalifah fil ard, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam maupun di luar rumah itu. Maka konsep kekhalifahan fil ard itu seperti tadi dibacakan ayatnya, laki-laki dan perempuan beriman itu adalah penjaga, mitra, penolong satu sama lain, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka prinsip dasar dari keluarga maslahah itu adalah semua orang di dalam perkawinan dan keluarga itu menjadi subjek penuh.
semua orang bertanggung jawab atas kemaslahatan keluarga, sekaligus berhak bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran atau kemafsadatan untuk menimpa keluarga sekaligus dilindungi darinya. Ini adalah prinsip dasar individu di dalam keluarga maslahah. Karenanya juga masing-masing orang bekerja sama juga untuk membangun kesadaran bahwa manusia, laki-laki maupun perempuan, ini mungkin perbedaan mendasar dengan kesadaran jahiliyah. Makanya kalau mau hijrah, itu ya bergerak dari kesadaran sebagai hanya makhluk fisik saja. Mungkin kalau di masyarakat jahiliyah, itu ada kesadaran sebagai makhluk fisik yang sangat kuat sekali, di mana laki-laki termasuk suami itu ada kecenderungan dilihat hanya sebagai makhluk ekonomi. Karenanya kalau punya harta dia berkualitas, kalau hartanya habis ya dia dianggap tidak bernilai. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Itu merefleksikan sekali cara pandang jahiliyah pada laki-laki. Nah, perempuan itu lebih dilihat dilihat sebagai makhluk fisik, tapi lebih spesifik lagi sebagai hanya objek seksual laki-laki, sehingga dilihatnya hanya sebatas sebagai alat seksual. Karenanya kalau menarik bagi laki-laki secara seksual, dia dianggap berkualitas. Kalau sudah menua, keriput, dianggap tidak berkualitas. Sehingga karena dianggap sebagai alat, maka kalau sudah tidak berfungsi ya diganti gitu. Lalu dilihat juga sebagai mesin reproduksi saja. Jadi tugas istri dia diciptakan oleh atau ada di dunia itu adalah untuk hamil melahirkan terus menerus sesuai dengan kehendak laki-laki karena dia adalah miliknya laki-laki. Ini adalah nilai yang ada di masyarakat jahiliyah. Karena itu penegasan atas status dan amanah melekat setiap manusia itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik. Mereka juga adalah makhluk intelektual karena sama-sama dikaruniai akal untuk berpikir sesuatu itu baik atau tidak, baik untuk diri sendiri tapi buruk buat orang lain atau sebaliknya. Dan makhluk spiritual karena diberi hati nurani untuk selalu berpihak pada kebaikan bersama. Jadi hati nurani itu selalu mengajak kita untuk berpihak kepada kebaikan bersama. Persoalannya adalah kita mau mendengar atau tidak. Jadi nilai manusia bahkan kemudian diubah bahwa laki-laki dan perempuan itu nilainya tergantung kepada sejauh mana menggunakan akal budinya agar setiap tindakan itu berdampak baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Karenanya sesuatu disebut Islami itu tidak cukup hanya halalan, tetapi harus thayyiban, ini adalah nalar intelektual, dan ma'rufan itu adalah nalar spiritual. Bahkan Islam juga menegaskan bahwa fisik tentu saja penting. Selama di dunia kita tidak mungkin ada kalau tidak ada fisik. Tetapi fisik itu akan ditinggal kalau kita sudah wafat dan akal budi, aspek dari akal budi atau non-fisik dari manusia ini terus akan hidup dan mempertanggungjawabkan semua tindakan kita ketika kita masih menjadi makhluk fisik. Jadi fisik penting, tetapi sepenting-pentingnya fisik tidak boleh mengalahkan pentingnya dimensi non-fisik dari manusia ini. Bahkan disebut manusia itu justru karena aspek non-fisiknya berfungsi dengan baik. Jadi disebut manusia itu karena akal budinya. Kalau karena fisiknya dia tidak beda dengan makhluk hewan misalnya. Lalu
kemaslahatan ini menjadi jantung dari keluarga Islami karena kemaslahatan itu adalah menjadi tujuan dari keseluruhan ajaran Islam. Nah, kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam tentu saja tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya internal untuk individu, tetapi juga eksternal. Karenanya manusia sebagai individu itu tidak hanya dicita-citakan untuk menjadi soleh-solehah, istri yang soleha, suami soleh, tidak sekedar itu, tetapi juga istri yang muslihah dan suami yang muslih. Apa itu muslih-muslihah? Dia adalah orang baik dan aktif melakukan kebaikan, aktif. Jadi kalau baik mungkin hanya pasif juga baik, tidak melakukan keburukan. Tetapi muslih-muslihah itu adalah baik dan bergerak aktif melahirkan kebaikan pada diri sendiri maupun pihak lainnya. Keluarga juga disebut maslahah. Ini adalah keluarga yang sebenarnya prinsip dasarnya adalah semua bekerja sama untuk menjaga komitmen tauhid tadi, lalu membuktikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu bergerak untuk melahirkan kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya. Begitu juga dengan khairul ummah, masyarakat yang terbaik, masyarakat yang islami, itu adalah masyarakat yang anggotanya itu saling memperkuat komitmen tauhid, tidak akan menghamba apapun, kira-kira begitu, kecuali pada Allah. Tidak akan menghamba kepada kekuasaan, harta, popularitas, libido seks misalnya, lalu menghamba pada selain Allah sehingga kemudian melakukan kemaslahatan gitu. Melakukan kemaksiatan. Jadi keluarga yang masyarakat yang terbaik juga dia bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat itu, misalnya masyarakat Indonesia di Australia atau dimanapun. Seluruh masyarakat itu bekerja sama untuk menjaga komitmen tauhid, lalu membuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, dan masyarakat itu bergerak melahirkan kemaslahatan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Karenanya negara yang islami, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu juga difahami sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Ini adalah tauhid, lalu segenap komponen bangsa, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, bahkan warga negara itu juga bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan negara Indonesia, misalnya, pada negara lain seluas-luasnya. Dan inilah Islam yang difahami sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang menjadi anugerah bagi semesta. Jadi Islam menjadi anugerah bagi semesta itu tidak difahami dengan cara semua orang masuk Islam barulah Islam menjadi anugerah, tidak seperti itu. Tapi siapapun yang berislam, maka dia mesti berikhtiar menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta, baik di dalam maupun di luar negeri. Karenanya berislam itu mesti tidak boleh lepas dari tujuan syariah, yaitu menjaga agama, ya agama sendiri, agama orang lain, menjaga jiwa-jiwa sendiri dan jiwa yang lain, menjaga akalnya sendiri dan akal orang lain, menjaga keluarga, ya keturunan, ya menjaga keturunan sendiri dan orang lain. Hifdzul ird, menjaga martabat, ya martabat sendiri dan orang lain. Hifdzul mal, menjaga harta sendiri juga harta orang lain. Jadi kemaslahatan yang menjadi jiwa dari Islam itu juga menjiwai keluarga. Karenanya perkawinan dalam keluarga maslahah itu juga difahami dengan cara yang agak spesifik, ya. Ini adalah ayat tentang perkawinan yang ada di surat Ar-Rum ayat 21. Jadi kurang lebih terjemahannya adalah seperti ini. Dan sebagian dari tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kalian dari diri kalian
pasangan-pasangan atau suami-suami dan istri-istri, suami istri. Litaskunu, supaya kalian semua tenang jiwanya, ilaiha, pada suami atau istri. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta kasih, dan pada yang demikian itu ada tanda bagi orang yang berpikir. Karenanya ada 3 konsep besar yang ada dalam ayat ini, dan itu menjadi konsep kunci dalam perkawinan. Pertama adalah tujuan perkawinan itu adalah ketenangan jiwa semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, suami dan istri, yang tentunya nanti akan menjadi ketenangan jiwa bagi keluarganya, anak dan orang tua, bahkan ketenangan jiwa masyarakat dan seterusnya. Ketenangan jiwa sebagai tujuan perkawinan ini menegaskan bahwa perkawinan di dalam Islam itu bukan hanya antara 2 tubuh. Perkawinan di dalam Islam itu adalah antara 2 jiwa. Karenanya perkawinan di dalam Islam itu mesti dijalankan sebagai makhluk yang berakal budi itu. Makhluk yang berakal budi itu ditandai dengan kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan diri sendiri sekaligus orang lain, diri sendiri sekaligus suami atau istrinya. Karenanya ketenangan jiwa itu hanya mungkin kalau suami istri punya relasi yang didasarkan pada mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Kalau kita mengatakan aku ingin menikahimu karena aku ingin kamu bahagia. Maaf, kalau seseorang mengatakan aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu, itu contoh mawaddah. Jadi yang bahagia adalah pihak yang mencintai. Mawaddah bagus, tapi tidak cukup. Mengapa? Karena kalau hanya mawaddah dan tipis selalu luntur, yang tersisa hanya egois. Yang penting saya bahagia, bodoh amat suami atau istri saya menderita demi kebahagiaan saya. Makanya mawaddah harus digandengkan dengan rahmah. Rahmah adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Aku ingin menikahimu karena aku ingin kamu bahagia. Maka itu adalah rahmah. Mengapa rahmah itu baik tapi tidak cukup? Karena kita ini manusia. Kalau Tuhan punya rahmah tidak masalah. Tuhan mencintai hambanya, bertepuk sebelah tangan, ya Tuhan tetap berkuasa, tetap eksis. Tetapi manusia, kalau hanya punya rahmah tanpa mawaddah, maka dia bisa jatuh seperti lilin, membakar diri demi kemaslahatan pihak lain, dan itu tidak akan sakinah. Karenanya sakinah itu hanya mungkin terjadi dalam rumah tangga kalau suami dan istri, nanti kemudian orang tua dan anak, itu sama-sama mempunyai mawaddah warahmah, menjaganya, merawatnya, menyuburkannya seumur hidup. Tentu saja akan ada goncangan sana-sini, tetapi mawaddah warahmah itu komitmen bersama untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan dalam keluarga itu adalah keputusan yang terbaik. Dan terbaiknya itu sudah dipertimbangkan kepentingan semua pihak. Jadi tidak selalu perspektif suami, tidak juga selalu perspektif istri, tetapi perspektif kedua belah pihak. Lalu bernegosiasi untuk menemukan titik tengah dari 2 keinginan yang berbeda. Dan keluarga maslahah itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Atapnya adalah kemaslahatan. Mengapa? Apa artinya? Artinya adalah semua pihak di dalam keluarga itu tidak boleh mengambil keputusan yang hanya maslahat untuk dirinya, tetapi musibah bagi yang lain. Itu tidak boleh. Jadi semua pihak di dalam keluarga itu bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak di dalam keluarga itu.
Lalu atap kemaslahatan ini hanya mungkin berdiri tegak kalau didukung oleh 5 pilar. Ini yang disebut dengan 5 pilar perkawinan. Pertama adalah mitsaqan ghalidhan. Suami dan istri itu mesti memegang teguh perkawinan sebagai janji kokoh. Bahkan janji kokoh tidak hanya antara mereka berdua, tetapi yang terutama sekali itu adalah janji kokoh antara keduanya dengan Allah. Janji kokoh untuk apa? Untuk menjaga ketenangan jiwa semua pihak, saling menjaga ketenangan jiwa. Sehingga tidak akan melakukan tindakan apapun yang itu beresiko menyebabkan jiwa dirinya dan jiwa pasangannya tidak tenang. Itu baik diketahui oleh pasangannya atau tidak. Yang kedua adalah zawaj. Zawaj itu artinya suami dan istri meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan itu pasangan, bukan atasan dan bawahan. Pasangan itu artinya adalah sejajar sama-sama menjadi subjek penuh sistem perkawinan, sehingga dua-duanya punya kewajiban mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran di dalam perkawinan sekaligus dilindungi darinya. Dan yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul secara bermartabat. Ma'ruf itu seperti saya singgung di awal, dia itu sudah melewati halalan thayyiban wa ma'rufan. Itu etika yang sangat tinggi sekali yang sudah meliputi diizinkan oleh agama, dipastikan baik untuk semua pihak, dan pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Dan yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah semua keputusan, terutama keputusan-keputusan yang sangat penting di dalam keluarga itu dipastikan melalui mekanisme musyawarah, tidak ditentukan oleh sepihak dan tidak juga persoalan dalam keluarga itu diselesaikan dengan KDRT. Dan yang kelima, ini penting sekali, adalah taradin, saling ridho. Jadi suami dan istri itu mesti meyakini bahwa ridho Allah pada keduanya tergantung ridho suami atau istrinya. Ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Mengapa? Karena suami istri sepanjang usia perkawinan itu sedang bermuamalah. Dan ridho Allah pada pihak yang bermuamalah itu tergantung pada ridho semua pihak yang bermuamalah, dan ridho Allah pada pihak-pihak yang bermuamalah itu hanya dalam bermuamalah untuk kemaslahatan bersama. Lalu 5 pilar ini juga hanya bisa tegak berdiri kalau ditancapkan pada fondasi yang kuat. Dan ada 3 fondasi yang diperlukan dalam keluarga maslahah. Pertama adalah keadilan. Yang kedua adalah keseimbangan, proporsional, dan yang ketiga adalah kesalingan. Jadi mitsaqan ghalidhan, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah dan taradin itu hanya bisa kalau semua berpegang teguh pada prinsip keadilan, keseimbangan dan kesalingan. Kira-kira seperti itu. Dan sebentar, maaf. Ini karena itu ya nanti karena kemaslahatan di dalam keluarga, termasuk dalam keluarga diaspora, akan membangun relasi yang maslahah tidak semata-mata antara suami dan istri. Jadi ada 5 relasi yang perlu dibangun kemaslahatannya dalam keluarga. Satu adalah relasi marital, suami dan istri. Relasinya mesti relasi yang didasarkan pada kemaslahatan bersama atas dasar iman. Yang kedua adalah relasi parental, orang tua dan anak. Itu juga mesti dibangun relasi kemaslahatan bersama atas dasar iman. Yang ketiga adalah relasi familial. Relasi familiar itu adalah relasi antar anggota keluarga besar gitu.
mungkin antara saudara, mungkin paman dan bibi, paman bibi dengan keponakan, kakek dan nenek, kakek nenek dengan cucu juga mesti berdasarkan kemaslahatan bersama atas dasar iman. Yang keempat adalah relasi sosial. Ini adalah relasi kemaslahatan antara keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas, baik masyarakatnya, bangsanya, maupun sesama manusia. Dan yang kelima adalah relasi ekologi, di mana keluarga itu juga mesti membangun relasi yang memberi kemaslahatan pada diri sendiri dan alam itu atas dasar iman. Prinsip pengasuhan anak juga ada 5. Pertama adalah rahmah, jadi pengasuhan anak mesti didasarkan pada cinta, cinta orang tua pada anak dan cinta anak kepada orang tua atas dasar tadi itu ya, kemaslahatan bersama dan iman. Yang kedua adalah fitrah. Jadi anak juga punya keunikannya sendiri. Maka pengasuhan anak itu tidak menjadikan anak sebagai imitasi dari orang tua. Pengasuhan anak mesti mempertimbangkan karakteristik yang khas dari setiap anak, dan anak dibiarkan tumbuh menjadi versi dirinya yang terbaik sesuai dengan potensi masing-masing. Yang ketiga adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Jadi pengasuhan anak itu disadari ada 2 makna ya. Satu, membangun atau berproses bersama dengan anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan pengasuhan anak difahami sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang keempat adalah maslahah. Pengasuhan anak itu mesti mempertimbangkan kemaslahatan anak dan kemaslahatan orang tua sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dan yang 5 adalah keteladanan, uswah. Jadi bagaimana orang tua dan anak itu bisa menjadi uswah hasanah, menjadi teladan dalam kebaikan. Anak menginspirasikan orang tua untuk berbuat kebaikan, orang tua juga menginspirasikan anak untuk berbuat kebaikan. Karena itu sekali lagi kemaslahatan di dalam keluarga itu adalah bagian dari pembuktian atau ekspresi dari konsep insan kamil. Manusia yang dicita-citakan oleh Islam itu salah satunya adalah dia berkontribusi pada kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan keluarga itu menjadi bagian dari kemaslahatan umum yang menjadi tujuan dari syariah. Jadi menjadi versi diri yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik, umat yang terbaik atau negara yang terbaik itu adalah diyakini sebagai tanggung jawab keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kalau ada waktu yang lebih luas, insya Allah kita bisa membicarakan lebih detail lagi konsep keluarga maslahah, bagaimana landasan keislamannya, ada tauhid khalifah fil ard, Islam rahmatan lil alamin, tatmimu makarimil akhlak, dan maqasidus syariah. Kemudian landasan ke-NU-an ada kemaslahatan, mabadi khairu ummah, karakter aswaja, trilogi ukhuwah. Misalnya ukhuwah yang dibangun di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim yang tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, lalu ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip dasar hak asasi manusia. Lalu madhab dan amaliyah NU itu juga menjadi bagian dari karakteristik keluarga maslahah, seperti tadi melakukan istighatsah, tahlil, sholawatan, dan lain sebagainya. Lalu konsep KMA-nya, keluarga maslahah an-nahdiyahnya, kira-kira terdiri dari 5 ini. Bangunan KMA, tadi yang gambar rumah itu, relasi pengasuh anak, ciri, dan definisinya. Demikian. Nah, sekarang bagaimana menerapkan konsep
atau membangun maslahat dalam keluarga diaspora, prinsip dasarnya sebetulnya tidak berbeda. Jadi mari kita fahami realitas kehidupannya itu seperti apa. Tapi prinsip dasar yang penting dalam mendefinisikan keluarga maslahah itu adalah tidak menjadikan pihak manapun sebagai standar tunggal kemaslahatan pihak lain. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, nanti juga khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia itu perbandingannya bukan manusia lain. Jadi mungkin kita kadang tergoda untuk mengartikan sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik bagi manusia lainnya, lalu perbandingannya adalah orang lain. Nah, pemahaman seperti ini itu agak bermasalah. Mengapa? Karena standar kebaikan orang sakit misalnya adalah orang sehat, dan itu tidak adil. Orang difabel standar kebermanfaatannya adalah orang non-difabel, itu juga tidak adil. Atau anak kecil kok standar kebermanfaatannya orang dewasa juga tidak adil. Mengapa? Karena masing-masing punya situasi yang berbeda. Atau standar kebermanfaatan keluarga di dalam negeri itu adalah keluarga diaspora yang tidak adil. Begitupun sebaliknya. Mengapa? Karena masing-masing punya konteksnya sendiri-sendiri. Karenanya khairun nasi anfa'uhum linnas itu mesti difahami sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum, humnya kepada manusia, tetapi kembali pada diri masing-masing manusia. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat atau menjadi versi diri yang terbaik sehingga bermanfaat secara optimal bagi kemanusiaan. Gitu. Karenanya perbandingannya adalah diri sendiri. Karena setiap manusia itu diberi potensi untuk berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan potensi berbuat baik sehingga menjadi anugerah. Dalam setiap diri manusia itu seperti ada dua sifat karakter yang bersamaan, ya kecenderungan berbaik, ya kecenderungan berbuat buruk. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu mengenali potensi baiknya, lalu mengelolanya, dan menjadi versi diri yang terbaik. Karenanya perbandingannya sekali lagi adalah diri sendiri. Sehingga apa yang disebut dengan terbaik itu termasuk nanti keluarga diaspora itu selalu berada tidak selalu pilihannya adalah antara yang baik dengan yang baik. Yang terbaik itu tidak selalu antara yang baik dengan yang baik. Jadi apa yang disebut dengan terbaik nanti tergantung realitas masing-masing. Seringkali bisa antara yang lebih baik dan terbaik, pilih yang terbaik. Antara yang baik dengan lebih baik, pilih yang lebih baik. Karena biasanya kan ada banyak kemungkinan. Antara baik dengan buruk, pilih baik. Antara buruk dengan buruk, pilih yang lebih baik. Antara buruk dengan lebih buruk, pilih yang buruk. Antara yang lebih buruk dengan paling buruk, pilih yang lebih buruk. Jadi terbaik sekali lagi itu tergantung situasi dan kondisi masing-masing, dan kita tidak dituntut apapun oleh Tuhan kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Maka menjadi keluarga baik di dalam maupun di luar negeri itu prinsip dasarnya adalah apa hal terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi barangkali itu sehingga prinsip dasarnya adalah kalau di filsafat itu ada ungkapan aku berpikir maka aku ada, itu sebetulnya baru kesadaran sebagai makhluk intelektual. Sementara kesadaran yang ingin dibangun oleh Islam itu adalah makhluk intelektual dan spiritual juga. Jadi tidak sekedar berpikir, tapi berpikir untuk kemaslahatan bersama itu kita baru ada. Sehingga aku manfaat,
maka aku ada. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas pemaparan yang luar biasa yang menggugah serta mengingatkan kita semua atas pentingnya memahami kembali beberapa ayat dan konsep dalam Al-Quran terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Selamat bergabung bagi yang barusan join Zoom. Dr. Nurhofia ini merupakan salah seorang tokoh dan pejuang aktivis gender. Tulisan beliau yang terbaru dan fenomen adalah Nalar Kritis Muslimah. Nanti bisa Bapak Ibu cek di reviewnya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada hadirin, hadirat yang ingin mengajukan pertanyaan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada yang perlu untuk diperjelas atau diperluas atau dipertajam dan diperdalam, silahkan. Saya tanya. Saat ini sudah ada beberapa. Oh, silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya selalu menikmati tulisan-tulisan dari senior saya ini, senior kita ini, Gus. Di Usuluddin, saya dulu di AF, Bu. Oh, Mas Ainur. Terakhir ketemu di asrama haji waktu Siknas Gus Durian ya di Jogja. Ya paling Mbak lupa lah sama saya. Oke. Begini Bu, Mbak, praktek kesetaraan ini sebenarnya gini. Saya alumni pesantren. Jadi gini, ada banyak kiai misalnya tiba-tiba menikahkan santrinya gitu loh. Tidak ada proses-proses ta'aruf misalnya dan seterusnya, tidak ada proses tunangan, tiba-tiba dinikahkan misalnya. Yang tadi Mbak Nur Rofiah sampaikan itu kan kira-kira ideal Islam gitu ya. Tapi coba kita melihat lebih banyak persoalan-persoalan sosial yang lebih dekat dengan praktik keislaman kita. Nah terus kultur patronase yang begitu kuat sebenarnya kan di pesantren. Kalau sasaran segmentasi diskurs yang ingin dicoba dikembangkan oleh teman-teman ini misalnya menyentuh pesantren, nah kenapa tradisi patronase ini begitu kuat di pesantren? Saya kadang-kadang nggak habis pikir kalau sampai ada santri baik putra maupun putri harus sampai membungkuk mencium tangan kiai misalnya. Itu nanti akan berefek pada bangunan keluarga yang akan dikembangkan kayak gitu. Nah, coba ini juga misalnya menjadi salah satu topik dari pelatihan-pelatihan Mbak Nur yang selama ini ada. Babat habis itu Mbak, soal tradisi begini itu di pesantren. Kadang-kadang melebihi dari ruku itu cara seorang santri untuk berpamitan atau mencium tangan kiai, terutama di daerah-daerah tapal kuda ya atau di daerah Madura itu sangat kuat sekali. Nah, itu yang pertama saya kira masalah yang dihadapi kita. Terus yang kedua, segmen ini kan kenapa tidak menyentuh kelompok-kelompok rentan misalnya, yang dan jangan salah sekarang perceraian itu justru terbanyak itu tergugat ya, jadi perempuan yang banyak menggugat perceraian. Jadi kekerasan tidak lagi menjadi domain laki-laki, tapi lebih banyak kalau lihat trennya sekarang adalah perempuan. Nah, ada problem struktural saya kira. Soal adalah kapasitas keluarga itu pada ekonomi politik. Saya melihat tidak butuh survei, saya melihat kelompok-kelompok yang relatif menengah itu relatif nyaman hidupnya. Karena
akses pada kekuasaan, kapital, dan yang lainnya itu sudah terpenuhi, sehingga keluarga itu bisa dibangun lebih harmonis seperti itu. Kayak gitu. Apa namanya? Nah, ini kan problem struktural sebenarnya soal akses ekonomi terutama. Saya di Solo misalnya di rumah itu bertetangga, hampir semua tetangga saya itu adalah buruh pabrik misalnya. Dia tidak kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya yang perlu disentuh ya, bukan hanya kalangan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan sudah dididik di kampus ya, dia bisa berinteraksi dengan PSW di kampus. Tapi kelompok-kelompok rentan yang dia tidak punya akses yang memadai terhadap pengetahuan relasi suami dan istri ini, ketika hubungan-hubungan ini mengalami satu goncangan, pilihannya adalah bercerai misalnya seperti itu. Dan kekerasan itu lebih banyak di kelompok-kelompok seperti ini. Saya jarang sekali menemukan mahasiswa bercerai karena kekerasan misalnya atau apa, lebih pada faktor X lah misalnya. Tapi kelompok-kelompok yang seperti ini lebih banyak sebenarnya Mbak yang terjadi. Nah, kalau kelompok diaspora saya kira karena rata-rata menengah ke atas nggak adalah kekerasan itu, karena relatif pengetahuan sudah memadai. Saya kira itu respon saya, karena Mbak Nur ini aktivis yang paling banyak. Ini sebentar lagi akan kupi lagi katanya di Jepara kan, di pondoknya Gus Noh. Saya kira topik-topik untuk kelompok-kelompok ini lebih disentuh saya kira. Jadi pelatihannya jangan hanya mahasiswa yang dilatih karena relatif dia kelas menengah, tapi kelompok-kelompok yang tidak punya akses kepada kekuasaan, ekonomi politik, dan seterusnya. Terutama saya kira mungkin ada semacam pelatihan pranikah itu loh Mbak, saya kira Mbak. Itu bukan cuma hak-hak reproduksi yang selama ini banyak dikembangkan ya dalam pelatihan-pelatihan. Saya pernah ikut pelatihannya dulu tahun 99 di PBNU. Tapi lebih pada soal ini menjembatani, karena soal penghasilan, karena gini, di kultur Jawa terutama yang namanya perempuan itu mengatur keuangan, si laki-laki mencari uang. Padahal kalau dalam relasi antara din tadi, misalkan galido tadi, dan lain seterusnya itu tidak ada itu yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kesetaraan itu betul-betul dikembangkan. Dan saya kira udah banyak keluarga-keluarga menengah sekarang yang mempraktikkan seperti itu. Uangmu ya uangmu, uangku uangku. Saat kita bangun rumah, kamu punya uang berapa, saya punya uang sekian. Beli beras, aku bagian beras, kamu bagian susunya anak, misalnya sekolah, dan sekarang itu sudah tanpa ikut pelatihan sudah diatur sebenarnya itu kalau kelas menengah, karena mereka dua-duanya punya penghasilan kayak gitu. Saya kira itu nanti saya jadi pembicara keempat ini kalau kepanjangan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ainur Rahim dari Seattle. Ada beberapa pertanyaan di chat box. Apakah mau langsung dijawab atau sekaligus saya sampaikan? Sekaligus mohon ya Gus. Baik. Ada pertanyaan di chat sebagai berikut. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah mendapatkan ujian dengan keinginan para istrinya untuk mendapatkan kenaikan besarnya uang nafkah. Bagaimana sebenarnya kondisi para istri tersebut saat itu? Wassalamualaikum. Kemudian ada lagi. Izin bertanya Bu Ustazah tentang pernikahan beda agama. Bagaimana membangun keluarga masalah dalam pernikahan beda agama? Karena memang dalam beberapa situasi diaspora pernikahan beda agama dalam situasi tertentu tidak terelakkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menafsirkan surat An-Nisa ayat 34? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah makna qawwam di sini? Bagaimana relasi yang harus dibangun dalam keluarga berdasarkan ayat tersebut?
satu lagi terakhir, yang bagaimana memaknai hadis yang terkenal dengan pelaknatan malaikat kepada perempuan yang tidak mau diajak tanda petik ya oleh suaminya. Bukankah itu tidak maslahah, bahkan zalim bagi perempuan yang barangkali bisa jadi waktu itu si perempuan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Monggo silakan. Terima kasih Gus atas pembacaan pertanyaan tadi ya. Saya mulai dari pertama nih, soal tradisi di pesantren. Saya kira secara umum adalah ada kondisi tidak ideal yang itu atau tantangan ya, tantangan dalam mewujudkan keluarga maslahah. Maka prinsip dasar dari melihat tantangan itu adalah mari kita lihat itu sebagai titik berangkat dalam hijrah gitu, Mas Ainur. Kalau kita memang mau hijrah menuju keluarga yang kita yakini sebagai keluarga yang dicita-citakan oleh Islam, ya memang kita punya titik berangkat, tantangan, dan semua yang tidak ideal bahkan kadang menghalangi itu untuk terwujud. Salah satunya mungkin tradisi ketaatan mutlak ya, dan itu tidak hanya di pesantren sesungguhnya. Banyak ini cara pandang ini sudah terkait erat ya dengan tradisi yang berabad-abad lamanya terjadi, di mana termasuk di masyarakat jahiliyah waktu Islam datang. Nanti kita kan berislam berarti bergerak gitu untuk meninggalkan tradisi yang begitu, termasuk yang mungkin dijumpai di kalangan masyarakat Muslim. Mentalnya ya, barangkali secara legal formal tidak, tetapi sangat mungkin mental kita masih mewarisi itu karena berlangsung berabad-abad lamanya. Jadi mental seperti apakah yang banyak mewarnai kesadaran alam bawah sadar dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk antara suami dan istri, dan relasi lainnya. Jadi selama berabad-abad, perempuan itu dianggap sebagai benda, harta, milik laki-laki. Sehingga seumur hidupnya itu perempuan adalah miliknya laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, nikah sebagai milik suami, suami meninggal sebagai milik anak atau kerabat laki-laki. Dan arti milik itu bisa yang kemudian sampai menghadiahkan perempuan, mewariskan atau menjadikan perempuan sebagai harta warisan, bahkan menjual perempuan gitu. Jadi laki-laki yang menjadi pemilik atas perempuan itu dianggap secara sosial berhak melakukan itu semua. Dan pada saat Islam datang pun situasi itu ada. Makanya ada ayat tentang bagaimana perempuan itu diwariskan atau larangan menjadikan perempuan sebagai warisan, tentu saja itu berkaitan erat dengan tradisi mewariskan perempuan. Nah, mental seperti ini ya, perempuan itu miliknya laki-laki itu kemudian berdampak pada perempuan harus taat mutlak, terutama pada pihak yang memilikinya, laki-laki yang memilikinya, termasuk laki-laki yang perempuan diserahkan tanggung jawabnya pada laki-laki itu. Misalnya suami, atau mungkin kalau sekarang bisa jadi tuh mewarnai relasi patronase yang antara satu, ini kan memang sedang marak ya. Tentu saja pesantren itu bermacam-macam. Tidak bisa kita melihat pesantren tunggal, bahwa semua pesantren itu juga menerapkan ketaatan mutlak santri pada pimpinannya, itu juga tidak. Banyak pesantren yang sudah mulai membangun relasi yang tidak seperti itu. Dan relasi yang begini juga saat ini sedang ramai di Indonesia adalah karena ternyata kemudian menjadi kita tahu ada isu kekerasan seksual di pesantren, itu juga imbas, bisa jadi ya, imbas penyalahgunaan
otoritas guru yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Penyalahgunaannya itu yang bermasalah. Tetapi saya ingin melihat tadi itu ya, mental untuk taat mutlak itu sebetulnya berabad-abad lamanya. Dan sampai hari ini pun masih banyak cara pandang bahwa istri itu harus taat mutlak pada suami. Itu banyak banget. Atau orang tua itu mesti, anak-anak harus taat mutlak pada orang tua. Dan itu sebetulnya digeser dengan konsep tauhid itu. Jadi konsep tauhid itu hanya menghamba pada Allah. Itu artinya adalah tidak memberikan ketaatan mutlak kepada Allah, selain Allah. Dan tidak juga memberi ketaatan mutlak kepada Allah sambil memberi ketaatan mutlak pada yang lain. Makanya ketaatan mutlak pada selain Allah itu benar-benar hanya dalam ketaatan kepada sesama makhluk itu benar-benar hanya dalam kebaikan bersama. Jadi hanya taat mutlak pada Allah itu artinya adalah taat kepada kebaikan bersama. Poin saya mau mengatakan begini, kesadaran ini yang istri harus taat mutlak pada suami itu tidak hanya ada di dunia pesantren gitu. Tetapi benar bahwa relasi ketaatan mutlak yang dibangun di lembaga pendidikan apapun, itu sangat mempengaruhi atau memperteguh konsep ketaatan mutlak istri pada suami atau anak pada orang tua itu benar gitu. Karenanya memang perlu dibangun ya, kesadaran bahwa ketaatan siapapun pada siapapun itu harus dalam kebaikan. Misalnya santri kepada kiai dan nyainya, tentu saja kita sebagai orang tua ya, meyakini bahwa santri dan nyai, kita mondokin anak di sebuah pesantren itu karena yakin kiai dan nyainya baik gitu. Sehingga diasumsikan bahwa kiai dan nyai itu tidak mungkin memerintahkan keburukan sehingga santri kemudian harus taat pada keburukan. Cuma memang bagaimanapun nyai dan kiai itu adalah manusia. Dan nyatanya otoritas atau kepercayaan yang diberikan oleh wali santri itu juga sangat mungkin dipegang teguh oleh nyai dan kiai, tapi nyatanya banyak juga yang menyalahgunakan gitu. Banyak, ya tentu saja lebih banyak insya Allah yang memegang teguh ini. Tapi fenomena kekerasan seksual pada santri yang dilakukan oleh pimpinan pondok atau bagian dari keluarga besar pondok itu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya taat kepada siapapun itu bukan taat kepada figur gitu, tetapi taatnya adalah pada nilai kebaikan bersama itu. Sehingga santri itu taat kepada nyai dan kiai sebagai penghormatan. Menurut saya cium tangan atau penghormatan apapun itu, kalau itu disadari atau disertai dengan kesadaran sebagai penghormatan semata, bukan keharusan untuk taat mutlak, itu tidak berbahaya. Tetapi tidak mencium tangan pun, kalau mentalnya itu adalah ketaatan mutlak, di situ menurut saya lebih berbahaya. Jadi persoalan tentu saja ekspresi penghormatan dalam bentuk apapun itu mesti disadari bahwa penghormatan itu hanyalah sikap baik terhadap sesama manusia, apalagi santri kepada guru, tetapi penghormatan itu tidak bisa atau disertai dengan kesadaran ketidakharusan taat mutlak dalam taat mutlak yang diartikan taat juga pada keburukan. Sehingga santri misalnya ketika diajak atau diperintahkan sesuatu yang membahayakan dirinya sebelum terjadi kekerasan seksual yang lebih parah itu, santri sudah bisa melarikan diri, melindungi dirinya sendiri itu. Yang kedua adalah soal ini ya, soal cerai gugat nih Mas Aiber. Sebetulnya cerai gugat itu sejak berdirinya pengadilan agama, angkanya jauh lebih besar dari cerai
dari cerai talak atas inisiatif suami, kalau gugat atas inisiatif istri. Mengapa? Karena suami itu punya banyak jalan keluar ketika hubungan dengan istrinya buntu. Misalnya yang kita setuju atau tidak, ketika dia misalnya nikah lagi, walaupun tidak tercatat, masyarakat akan memaklumi itu. Artinya ada jalan keluar bagi dia ketika hubungan dengan istrinya buntu. Sementara istri, kalau hubungannya menemui jalan buntu dengan suaminya, itu nggak ada jalan keluar, kecuali cerai. Makanya cerai gugat itu pengadilan agama menjadi satu-satunya cara bagi perempuan, istri, yang menemui jalan buntu. Karena dia nggak mungkin poliandri, nggak mungkin juga melakukan hal lain yang dilarang tidak hanya oleh agama, tetapi juga oleh masyarakat. Gitu. Sehingga sangat wajar sekali kalau cerai gugat itu jauh lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Yang kedua, cerai gugat itu tidak menandakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh istri itu lebih tinggi. Tidak. Karena cerai gugat itu justru pada umumnya terjadi karena perkawinan sudah mengalami jalan buntu, dan perkawinan yang menemui jalan buntu itu adalah si istri ini sudah tidak bisa bertahan dalam perkawinan. Itu karena kekerasan gitu. Nah, mengapa cerai gugat itu lebih tinggi juga? Karena prosedur cerai gugat itu lebih cepat daripada cerai talak gitu. Dan sekarang ini cerai gugat itu juga semakin tinggi sekali karena pengadilan agama itu sudah ada di bawah Mahkamah Agung, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Dan ada spirit yang agak berbeda nih ketika pindah ke Mahkamah Agung, cerai gugat atau putusan cerai itu adalah dilihat sebagai prestasi untuk mengatasi persoalan. Kalau di Kementerian Agama itu kan dianggap sebagai aib. Hakim agama kok memutuskan cerai, itu bukan prestasi bagi hakim agama. Tetapi kalau sekarang logikanya agak berbeda, bahwa memutuskan perkara perceraian itu adalah bagian dari poin mampu mengatasi masalah. Soal bimbingan perkawinan atau calon pengantin itu memang sudah dilakukan, Mas Ainur. Jadi seperti saya tampilkan tadi ya, gambar rumah itu kan saya ambil dari Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama sudah punya mekanisme bimbingan perkawinan di mana modul dan tim instruktur nasionalnya antara lain saya dan Mbak Alisa Wahid, juga Faqihuddin Abdul Qadir. Jadi sesungguhnya konsep dasar tadi itu sudah disebarkan ke seluruh Indonesia melalui mekanisme bimbingan perkawinan. Sampai hari ini kita masih melakukan bimbingan teknis ya bagi calon fasilitator atau pegawai di KUA seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi jangan hanya di masyarakat perkotaan, maka ikhtiar itu sudah dimulai cukup lama untuk ke masyarakat yang sampai ke pedesaan, karena ini melalui mekanisme Kemenak itu kan berarti sudah sampai ke bawah sekali. Dan LKK juga sudah sedang menginisiasi membuat hal yang sama dengan target sasaran yang berbeda. Tetapi juga diasumsikan akan sampai ke PAC, pengurus anak cabang itu adanya di kecamatan, yang itu nanti juga sampai ke anak ranting gitu. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua adalah Rasul ketika hijrah, istri, saya tidak tahu hadis ini, tidak tahu informasi ini, tapi bahwa ada ketegangan antar istri itu memang ada. Bahkan ayatnya juga ada. Tetapi kemudian semua jadi ketika terjadi ketegangan antar istri, kemudian bicara tentang mungkin tapi saya tidak pernah menemui secara langsung ya hadis yang menunjukkan bahwa istri minta jatah nafkah lebih besar, saya tidak menemukan. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu.
tetapi kemudian konflik ini diakhiri dengan cara bahwa kalau ingin kenikmatan dunia maka akan berpisah, tapi kalau ingin kebahagiaan ukhrawi maka bisa berlanjut gitu. Sehingga kurang lebihnya begini, dalam perkawinan itu tentu saja butuh nafkah. Bagaimanapun kita adalah makhluk fisik. Tetapi nafkah, jadi nafkah tidak boleh diabaikan. Tapi nafkah harus dilihat sebagai sarana, bukan tujuan dari nikah. Sehingga rezeki itu mesti difahami sebagai rezeki keluarga. Rezeki istri adalah rezeki keluarga melalui istri, rezeki suami adalah rezeki keluarga melalui suami. Maka rezeki siapapun dari manapun itu mesti menjadi modal atau sarana untuk kemaslahatan keluarga. Jadi pelajaran yang diambil dari peringatan kepada para istri Nabi itu adalah peringatan juga bagi kita semua termasuk suami dan istri untuk melihat rezeki atau katakanlah harta sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan karena memenuhi nafkah itu adalah meniscayakan harta, tetapi harta harus diletakkan secara proporsional sebagai sarana, bukan tujuan dari nikah dan berkeluarga. Yang ketiga adalah soal nikah beda agama. Nah, ini persoalannya agak sebetulnya kalau dalam pandangan saya ya, orang itu ada yang siap dengan beragam perbedaan, ada yang tidak siap. Misalnya bagi mereka yang berbeda, yang tidak siap, itu kan jangankan berbeda agama ya, berbeda bangsa aja mungkin perbedaan itu bisa, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi tantangan keluarga yang sangat serius gitu. Apalagi berkaitan dengan agama. Maka tentu saja ini akan dikembalikan kepada kesiapan masing-masing. Misalnya begini, kalau mereka ya, saya hanya menunjukkan ada dua cara melihat agama itu. Ada yang melihat agama itu mesti dari yang identitas formal sampai substansinya. Agama dan spiritualitas. Jadi agama itu kan sebuah cara untuk menjaga, membangun, menajamkan spiritualitas atau komitmen kita kepada Tuhan itu. Dan komitmen kepada Tuhan untuk hanya menuhankan Allah, lalu membuktikan komitmen itu dengan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Nah, ada yang mengatakan mereka yang membolehkan perkawinan antar agama itu adalah antar agama yang berbeda tapi punya kesadaran spiritual yang sama. Sehingga perbedaan agama itu dilihat sebagai fisik dari agama. Tetapi kalau kesadaran spiritualnya itu mengarah kepada menyembah hanya pada satu Tuhan, lalu membuktikan komitmen hanya menyembah pada satu Tuhan itu dengan kemaslahatan, memperbolehkan. Tetapi kalau yang lain, yang melarangnya adalah tidak hanya spiritualitasnya yang sama, tetapi juga agamanya, agama secara fisik itu juga harus sama gitu, sehingga berbeda. Nah, tantangan besar dari perbedaan nikah perbedaan agama yang harus di-manage kalau Bapak Ibu memutuskan untuk atau sekarang berada dalam perkawinan beda agama itu adalah bagaimana kalau sudah misalnya ya menyatakan siap dan bisa, maka juga menyiapkan mental bagaimana keyakinan agama yang berbeda itu mesti mengarah kepada komitmen yang sama tadi itu. Kalau masih belum menikah antar beda agama, maka pertimbangkan bahwa tantangannya itu mungkin akan lebih dinamis. Mengapa? Karena spiritualitas itu dinamikanya luar biasa sekali. Saya mengatakan bahwa jangankan beda agama ya,
yang sama agama saja itu spiritualitasnya bisa yang naik turun, ada yang mendadak soleh, ada yang dan lain sebagainya. Jadi kalau pertimbangan praktis saja ya, pertimbangan praktis saja. Kalau saya secara pribadi, jangankan beda agama, beda negara, bahkan beda pulau saja, saya dulu benar tinggal di Turki, dan sejak di Turki saya tidak punya cita-cita punya suami orang Turki karena saya secara pribadi tidak siap dengan perbedaan yang sangat kontras sekali budaya antara orang Indonesia dengan orang Turki. Jadi pertimbangan saya adalah pertimbangan yang sangat praktis, pragmatis seperti itu. Lalu berikutnya adalah An-Nisa ayat 34 itu ada dua pengertian Bapak Ibu sekalian. Pengertian yang umum itu memahami ar-rijalu, laki-laki atau lebih spesifik suami, menjadi penanggung jawab atas istri atau perempuan. Nah, laki-laki dan perempuannya itu adalah secara fisik gitu. Sehingga tandanya tentu saja adalah alat kelamin. Orang yang memiliki alat kelamin laki-laki, dia menjadi penanggung jawab atas yang memiliki alat kelamin perempuan. Tetapi ada makna yang lain, bahwa di dalam Al-Quran ternyata ada dua istilah yang berbeda untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan. Pertama adalah adzakaru wal unsa, ini perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, dan yang kedua adalah ar-rajul wal mar'ah atau pluralnya adalah ar-rijal wan nisa'u, di mana disebut laki-laki dan perempuannya ini adalah secara sosial. Dan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan secara sosial itu adalah kemampuan, gitu, power. Karenanya pengertian yang kedua adalah siapapun yang lebih kuat dalam hal apapun, dia menjadi penanggung jawab atas pihak yang lemah atau lebih lemah dari dirinya dalam hal tersebut. Sehingga prinsip dasarnya adalah siapapun yang kuat, dia menjadi penanggung jawab. Kalau istri sehat, suami sakit, ya istri menjadi penanggung jawab atas suami. Kalau suami pintar, ya dia lebih bertanggung jawab misalnya ya atas istrinya yang tidak punya kesempatan belajar lebih banyak dari suaminya, ya suami punya tanggung jawab untuk menggunakan kepintarannya untuk melindungi istrinya, bukan untuk memberdayakan, bukan memperdaya. Lalu siapapun yang rezekinya lebih lancar, dan itu tuh tidak selalu orang yang sama terus, belum tentu. Siapapun yang rezekinya lebih lancar, ya dia punya tanggung jawab lebih tinggi daripada siapapun dalam keluarga itu yang rezekinya tidak atau kurang lancar darinya. Maka pengertian yang kedua ini saya memegang yang itu karena dinamis sekali situasi keluarga itu, maka prinsip dasar kita punya kekuatan dalam bidang apapun itu menjadi modal bersama untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga itu. Nah, yang terakhir adalah soal idza ta'arrajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kalau difahami lalu disimpulkan secara literal itu kan artinya begini. Ketika suami mengajak istrinya untuk keranjang, lalu istri bukan hanya menolak ya, tapi membangkang, itu artinya adalah menolak dengan cara yang buruk. Idza da'ar rajulu, suami mengajak baik-baik. Da'a, dakwah, doa itu adalah mengajak baik-baik. Fa'abat gitu ya. Istri itu tidak hanya sekedar menolak, tapi menolak dengan kasar. Lalu suaminya tidak terima. Fabata ghadbana, dia sepanjang malam itu bete ya. Fabata itu sebenarnya sepanjang malam dia ghadbana, bete itu marah, maka malaikat akan melaknat istri sampai subuh gitu kalimat ininya. Lalu kalau disimpulkan bahwa karena itu suami boleh mengajak istri kapan saja di mana saja, dan istri tidak boleh menolaknya bahkan ketika sakit di atas onta, itu menurut saya bermasalah sekali. Mengapa? Karena secara literal saja mengajaknya baik-baik, menolaknya buruk sekali.
Sehingga tidak termasuk mengajak baik-baik, menolak baik-baik. Tidak juga termasuk mengajak buruk dengan cara yang buruk, menolaknya dengan cara buruk juga tidak termasuk. Maka kesimpulan yang mestinya dipegang itu begini, mengajak baik-baik ditolak dengan cara yang buruk saja sudah menimbulkan laknat, apalagi memaksa itu. Apalagi memaksa yang itu jelas mengajak dengan cara yang buruk dan membahayakan. Karena kan hadis itu kerap dipahami sebagai alasan untuk membolehkan suami melakukan marital rape, untuk melakukan kekerasan seksual pada istri. Padahal kita mesti mewaspadai kesimpulan seperti ini. Mengapa? Karena ada 5 prinsip di dalam Islam tentang perkawinan tadi. Hubungan seksual itu berarti harus satu, menjaga ketenangan jiwa, karena nikah itu adalah janji kokoh antara kedua belah pihak dengan Allah untuk saling membangun ketenangan jiwa. Sekarang melakukan kekerasan seksual itu membangun ketenangan jiwa atau tidak? Menolak dengan kasar tidak boleh, mengajak dengan kasar apalagi gitu. Maka ini harus terus dikaitkan. Yang kedua adalah suami istri itu pasangan loh. Termasuk dalam hubungan seksual ya harus berpasangan, layaknya pasangan. Sehingga hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dua-duanya itu bagaikan pakaian. Pakaian itu fungsinya baik, melindungi dari hama, menjaga kehangatan, bahkan memperindah. Maka hubungan seksual suami istri dalam Islam ya harus berfungsi seperti pakaian itu. Lalu muasyarah bil ma'ruf, apakah memaksa itu muasyarah bil ma'ruf? Apakah menolak? Tentu saja menolak secara kasar itu bukan muasyarah bil ma'ruf, tapi lalu disimpulkan dengan bolehnya suami memaksa istri, ya sama saja itu lebih tidak ma'ruf lagi. Tarodin, saling ridho misalnya. Dan musyawarah, berarti kalau hubungan seksual ya memang harus musyawarah. Tidak bisa salah satu pihak memaksa pihak lain, tidak bisa juga menggunakan kekerasan untuk mengajak maupun menolak. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Semoga menjawab apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi. Terima kasih atas penjelasannya yang insya Allah mencerahkan bagi kita semua. Ini kita masih ada waktu dan mohon izin ada beberapa pertanyaan. Ya, ini di kolom chat box ada pertanyaan dari mungkin dari Ibu Musliha Rafiq, bisa langsung mengajukan untuk menjelaskan dari maksud pertanyaannya ini ya. Kalau yang menggugat cerai laki-laki tidak masalah, ini masih perlu diperjelas mungkin ya. Silakan untuk diperjelas. Ya, tadi kan Pak Rohim apa siapa ya, mohon izin menyatakan bahwa realitas saat ini itu kebanyakan perceraian itu yang menggugat adalah pihak istri gitu. Ini kan ada fenomena yang kebalik. Awalnya kan laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang menggugat kan tidak ada masalah. Kenapa kemudian pikiran terbaliknya kalau perempuan yang menggugat, apakah masyarakat juga sama memandangnya seperti laki-laki yang menggugat perceraian terhadap istrinya? Itu sih pertanyaannya. Saya pertanyaannya, kalau yang menggugat cerai laki-laki tidak masalah gitu. Artinya argumentasi yang dikatakan Pak Rohim apa sih apa tadi ya pertanyaannya itu. Jadi atas penilaian dari Pak Rohim yang mengatakan bahwa ada perubahan, mayoritas perceraian itu sekarang yang menggugat itu lebih dari kebanyakan perempuan begitu. Nah, kenapa kemudian saya sudah menangkap siapa yang dikatakan Bu Nur Rofiah, karena selama ini laki-laki itu adalah kita ini kan laki-laki dan perempuan selalu dididik oleh sistem yang patriarki. Jadi kita membiasakan dan membolehkan bahwa laki-laki itu segalanya. Karena pendidikannya kan sudah lama, berpuluh-puluh tahun orang tua kita juga mendidik bahwa ya udah kamu nanti makannya setelah ayahnya ya, ibu juga makannya setelah ayahnya. Saya termasuk orang yang dididik seperti itu. Jadi misalnya ayah terlebih dahulu makan, kemudian segalanya urusan keluarga harus
ayah lah, kakak laki-laki juga gitu, termasuk pendidikan. Jadi salah satu bentuk apresiasi ketika angka perceraian itu yang menggugat perempuan, kenapa dipertanyakan gitu. Menurut saya tergantung persoalannya ya, kita melihat kenapa harus perempuan. Mungkin boleh jadi bahwa realitas kondisi kehidupannya dia harus menjadi garda depan untuk mengungkapkan atau mengusulkan perceraian gitu. Banyak perempuan yang memilih diam gitu ya, untuk atas nama kebaikan keluarga, walaupun dipukulin, walaupun dihina caci maki gitu kan, di masyarakat itu sudah biasa. Itu sih, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, karena waktu terbatas, ini ada 2 pertanyaan lagi. Semoga nanti Bu Ustazah bisa merespon. Yang pertama dari Bu Eva Habi. Assalamualaikum Bu Ustazah, ada titip pertanyaan dari kolega di Jepang. Beliau baru memiliki baby tapi mendapat tawaran menjadi ketua organisasi. Bila memikirkan posisi ini bisa mendatangkan kemaslahatan orang banyak, tapi di sisi lain akan menyita waktu dan energi padahal ada baby. Bagaimana anjuran Ibu untuk kolega tersebut? Jadi ada semacam dilema begitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Edi Raharjo. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Mau bertanya tentang ketidaksetaraan gender yang kadang diterapkan di lingkungan pesantren atau komunitas religius yang diilhami oleh Al-Quran yang membedakan hak, misalnya tentang warisan, nilai kesaksian antara laki-laki yang porsinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Apakah berarti tafsir ayat tersebut yang keliru ditafsirkan oleh kebanyakan kiai atau bagaimana penjelasannya? Kadang-kadang, nah ini yang menarik ya, kadang-kadang negara sekuler lebih menerapkan kesetaraan gender dibandingkan dengan yang di masyarakat negara mayoritas Islam komunitasnya. Wassalamualaikum. Mungkin itu saja. Yang Mbak Musliha sepertinya untuk Mas Ainur Rohim ya? Benar, Gus? Ya itu tadi mengklarifikasi sekaligus memperjelas dari apa yang diketikkan di chat. Respon ya, Pak Ainur Rohim. Di mana mungkin poin dari, saya kira poinnya sama, mungkin pilihan diksinya yang agak beda. Di mana cerai gugat dan cerai talak itu mestinya kan menjadi benar-benar jalan terakhir itu. Yang dua-duanya nilainya akan tergantung kepada alasannya. Mengapa memilih cerai, mengapa suami kemudian mengakhiri, apakah atau mengapa istri mengakhiri itu akan tergantung kepada alasan dan kondisi yang melatarinya. Sehingga kalau misalnya cerai gugat maupun cerai talak itu kan sama-sama hal-hal yang dibenci oleh Allah. Artinya adalah mestinya tidak terjadi dan mestinya suami maupun istri tidak melakukan hal-hal yang membuat pasangannya memilih cerai gitu. Jadi jangan hanya yang menggugat yang disalahkan, tetapi mengapa dia menggugat itu yang harus direfleksikan bersama. Dan cerai itu hanya ditolerir kira-kira ya, kalau perkawinan itu sudah menjadi ladang kezaliman, dan kezaliman yang ada di dalam perkawinan itu sudah tidak mampu diatasi oleh kedua belah pihak, baik di sendiri maupun dengan bantuan pihak lain. Jadi pernikahannya kepada, sehingga di dalam Al-Quran pun ada ayat yang mendukung istri untuk bercerai, itu ada. Ini ayat di An-Nisa 128 ya. Biasanya kan istri itu ditakut-takutin kalau minta cerai. Sebetulnya kalimatnya itu minta cerai tanpa alasan, bighairu udrin, maka tidak akan mencium bau surga itu. Nah, kalau minta cerai tanpa alasan saja tidak cium bau surga, apalagi menyebabkan gitu, apalagi melakukan tindakan kezaliman yang membuat istri kemudian menjadi ingin cerai gitu.
Jadi ini harus difahami dengan hati-hati. Nah, surat An-Nisa 128 itu bicara tentang nusyusnya suami. Jadi kalau suami dikhawatirkan nusyus atau berpaling ya, punya yang lain, maka ada beberapa mekanisme yang intinya adalah ayo berdamai. Berdamai itu adalah si suami berhenti melakukan tindakan yang membuat istrinya tidak tenang, istri juga berhenti mencurigai gitu kira-kira ya. Waspada tetap tapi curiga jangan. Lalu kalau misalnya si suami ngeyel mau poligami misalnya, ayat itu bicara begitu, maka diingatkan bahwa suami itu tidak mungkin akan adil, tidak mungkin mampu adil, padahal adil itu syarat poligami. Lalu diingatkan kalau nekat poligami jangan membiarkan perhatian pada satu istri lalu yang lain terkatung-katung, terutama istri pertama tuh terkatung-katung. Lalu dikatakan pada istri bahwa wa iya tafarraqo, kalau memutuskan cerai biasanya kan istri itu yang galau mau cerai atau tidak. Dan ini banyak kasus gugat cerai itu begini kisahnya ya. Jadi mau cerai nanti siapa yang menafkahi, mau bertahan tapi kok kedoliman terus yang dia dapatkan. Wa iya tafarraqo, kalau kemudian memutuskan berpisah, yunillahu kullam min saati, Allah akan mencukupkan rezeki keduanya dari keluasan rezekinya. Jadi istri kayak dapat dukungan untuk tidak takut memutuskan perceraian ketika kedoliman yang ada dalam perkawinan itu sudah tidak bisa diatasi itu. Tentu saya begitu juga dengan suami. Nah, pada Ibu Eva soal punya bayi tapi ada tawaran sebagai pemimpin, dan kalau punya bayi itu nanti kalau mengambil pemimpin sangat mungkin akan mengurangi intensitas dengan bayi. Kalau memilih mengurus bayi, kemudian bagaimana dengan kesempatan menjadi pemimpin yang belum tentu akan datang lagi, maka prinsip dasar dalam menghadapi dilema seperti ini ya, saya tidak tahu persis bagaimana kondisinya, pasti yang mengalaminya lah yang tahu kondisi sesungguhnya. Maka prinsip dasar dalam menghadapi dilema seperti ini adalah coba difikirkan apa sih dampak kalau memilih karir, terutama pada bayi. Nah, dampak itu mungkinkah diatasi? Gitu. Mungkinkah dampak itu diminimalisir, kekhawatiran yang terjadi, bisakah dia diminimalisir, entah dengan asisten, entah dengan apa, tetapi tidak bisa dengan ketika memilih untuk merawat bayi. Pasti ada sesuatu yang privilege sebagai ibu terhadap bayinya yang berkurang karena ada tanggung jawab dua. Tetapi prinsip dasarnya adalah mungkinkah dampak buruk itu diminimalisir itu. Yang kedua, kalau memilih bayi, apa sih dampak buruk yang mungkin dia alami ketika tawaran menjadi pemimpin ini ditolak dalam jangka pendek maupun panjang gitu. Nah, kalau mungkin tentu saja dipilih titik, saya tidak tahu apakah akan memilih ini atau tidak karena tergantung pada situasi masing-masing, pemimpinnya sebagai pemimpin apa, situasi dalam berkeluarga itu adakah supporting system baik di dalam rumah maupun di tempat kerja, itu kan akan menentukan. Kalau mungkin kompromikan, kalau tidak mungkin maka putuskan salah satu, lalu fokus dengan tujuan untuk memutuskan salah satu itu. Tentu saja tujuan manapun dari pilihan manapun di antara keduanya itu adalah tetap mendudukkan semuanya sebagai sarana untuk kemaslahatan keluarga. Memilih sebagai pemimpin, jangan lupa apapun yang diperoleh, privilege apapun, keuntungan apapun yang diperoleh dari putusan memilih menjadi pemimpin itu harus kembalinya adalah kepada kemaslahatan keluarga. Begitupun ketika memutuskan untuk memilih bayi, maka tentu saja memilih mengurus bayi itu mungkin ada konsekuensi pada lepasnya kesempatan itu, tetapi bisa jadi ya keputusannya adalah saya akan mengurus bayi sampai usia sekian sebelum saya akan terjun karir secara lagi. Bisa jadi seperti itu. Tetapi sekali lagi saya tidak akan mengarahkan kepada pilihan manapun karena yang paling tahu pilihan terbaik di antara
sekian kemungkinan yang ada adalah ibu sendiri gitu, atau temannya ibu tadi. Yang terakhir, soal kesetaraan gender dihadapkan dengan pembagian waris yang berbeda itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat Al-Quran atau Islam ya sebagai sistem dan sebagai proses. Sistem itu artinya semua aja yang ini itu sedang bergerak ke arah tadi, menciptakan sistem yang menjadi anugerah bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan saja. Menuju ke yang dicita-citakan itu perlu tahap itu. Kalau kita lihat ayat tentang waris dan dihubungkan dengan situasi waktu itu, maka Bapak Ibu akan melihat pergerakan yang dahsyat sekali. Karena seperti saya katakan tadi, bagian dari harta yang diwariskan. Posisi titik berangkatnya adalah perempuan itu objek warisan. Dia adalah sesuatu yang diwariskan. Lalu Islam dalam 23 tahun ini melarang keras menjadikan perempuan sebagai warisan. Sebagai objek warisan tidak boleh. Perempuan nggak boleh diwariskan. Itu langkah yang ditempuh oleh Islam ya. Lalu berikutnya adalah menjamin bagian perempuan dalam posisi sebagai anak dan istri itu separuh dari laki-laki. Anak perempuan bagiannya itu. Jadi tidak hanya melarang perempuan diwariskan, lalu menjamin bagian warisannya. Dalam posisi anak dan istri itu separuh dari anak laki-laki dan suami. Lalu memberi contoh juga Bapak Ibu bahwa perempuan dan laki-laki itu bisa dapat warisan yang sama. Ayah dan ibu yang anaknya meninggal punya anak itu sama-sama dapat 1/6. Artinya mendapatkan bagian yang sama itu tidak mustahil di dalam Islam gitu. Dan yang terakhir itu adalah menegaskan bahwa perempuan kalau meninggal, hartanya itu mesti diwariskan pada ahli waris yang terhubung dengannya. Berarti perempuan bisa menjadi pihak yang mewariskan hartanya. Mari kita lihat pergerakannya. Dari objek warisan menjadi subjek yang mewariskan. Itu dahsyat sekali. Persoalannya adalah, apakah tahapan ini akan difahami secara literal bahwa faraid itu kapan saja dan di mana saja harus diterapkan seperti itu, mau perempuan itu sepenuhnya tergantung pada laki-laki dalam posisi apapun dalam keluarga, atau justru menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarga. Itu kan banyak sekali. Baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, itu banyak perempuan menjadi pencari nafkah tunggal yang menafkahi laki-laki. Kalau yang memandang bahwa faraid harus diterapkan kapanpun dan dimanapun, ya berarti nggak peduli perempuan yang dinafkahi, nggak peduli, harus diterapkan. Tapi melihat Al-Quran sebagai sebuah proses dari sistem yang zalim menuju sistem yang adil, dan sistem yang adil itu mendudukkan kedua belah pihak sebagai subjek penuh, maka dalam sistem warisan, faraid itu dilihat sebagai sebuah contoh saja. Contoh untuk menerapkan pembagian waris yang adil. Contoh saja. Bahwa yang adil itu mesti mempertimbangkan situasi yang ada, tentu saja. Sehingga prinsip dasarnya adalah laki-laki dan perempuan dalam sistem waris itu subjek penuh. Sehingga siapapun, kira-kira begitu ya, siapapun yang memang lebih perlu dukungan warisan, dia bagiannya lebih banyak dari pihak manapun yang perlu, bahkan tidak perlu dukungan warisan itu. Sehingga subjek penuh itu tidak selalu berarti, meskipun bisa berarti bagiannya sama, tapi bisa juga berarti tidak sama.
Bahkan kalau anak perempuannya kaya raya, anak laki-lakinya miskin, anak perempuan didorong untuk memberikan seluruh warisan itu pada saudara laki-lakinya yang miskin, karena dia sudah kaya raya. Atau sebaliknya, anak laki-lakinya kaya raya, anak perempuannya miskin, ya anak laki-laki didorong untuk memberikan bagian waris kepada anak perempuan, saudara perempuannya yang miskin itu. Ini yang disebut dengan subjek penuh itu tidak selalu sama bagiannya, tetapi dipertimbangkan kondisi khusus masing-masing. Sehingga mengacu kepada kompilasi hukum Islam itu, ini titik tengah yang ditempuh ya oleh hukum positif di Indonesia itu, mengatakan bahwa setiap ahli waris itu boleh musyawarah untuk mufakat setelah masing-masing tahu bagiannya secara faraid. Jadi disebutkan dulu bagian secara faraidnya seperti ini, tetapi kemudian keluarga atau ahli waris didorong untuk musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Gus. Semoga bisa menjawab apa yang ditanya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya yang insya Allah memberi kita banyak ilmu, memberi kita pemahaman terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mengingat waktu sudah habis, kita beri kesempatan, kita ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada Ustazah Dr. Nur Rufiah Bil Uzun atas kesempatannya untuk sharing, silaturahim dan berbagi wawasan serta pengetahuan bersama kita. Seperti biasa kita mohon kepada narasumber untuk berkenan memimpin doa untuk kita semua yang hadir di pengajian pada sore hari ini. Gus Izul mawon pripun? Monggo jenengan. Monggo. Sebentar saya kok kalau disuruh mimpin doa. Monggo sinten Mbak Mus. Monggo dipimpin mawon atau kita bersama-sama membaca Fatihah dulu ya. Mari kita bersama-sama mengawali doa kita dengan menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pintakan pada Allah itu terkabul dan kita bisa memantaskan diri agar doa itu juga terkabul bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tudna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakallahu khair, diucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Dr. Nur Rufiah yang telah memberi banyak sekali wawasan, hikmah, pencerahan kepada kita semua terkait dengan bagaimana mewujudkan maslahah bagi keluarga.
Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan menjadikannya sebagai bagian dari semangat kita untuk berhijrah menjadi lebih baik dari kita sebelumnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada segenap hadirin jamaah CR Montreal dan juga undangan dari kota sekitar, Toronto, Ottawa, dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasi dan juga kehadirannya pada pengajian keluarga CR Montreal pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita tutup acara pada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku host dan juga mewakili pengurus Montreal dalam pengajian sore hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kula nyuwun pamit nggih. Matur nuwun Bu